Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada hari yang keempat ini kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, baik nikmatul ijad ataupun nikmatul imdad. Nikmat kita diwujudkan oleh Allah secara sempurna di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Nikmatul imdad, pancaran iman, keyakinan, kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Salawat salam barokah yang sempurna semoga tercurah ke hadapan beliau junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya ila akhir zaman. Pemirsa rahimakumullah, pada hari keempat ini mari kita tingkatkan mutu puasa kita, amaliyah kita, ibadah kita, hingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang ketika orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, memohon kepada Allah SWT, astajib lakum, maka Allah akan mengijabahi permohonan kita. Ketika hati kita yakin bahwa Allah zat yang Rahman dan Rahim, zat yang maha sempurna, zat yang betul-betul kasih sayang kepada makhluk ciptaannya, dan tidak bisa diukur dengan ukuran logika kita. Kita yakin bahwa setiap kita memohon berdoa yang diridhoi Allah, pasti dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika permohonan kita kurang yakin, penuh keraguan-raguan, itu boleh jadi doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang hamba yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang sangat mencintai makhluk ciptaannya, kita hidup di muka bumi ini diwujudkan oleh Allah tanpa mohon ini dan itu, sudah sempurna sekali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani rohani kita. Sehingga kita yakin dimanapun kapanpun kita berada, kita yakin semua itu ada campur tangan Allah, qada-qadarnya Allah yang tentunya terbaik untuk kita apapun kondisinya. Sehingga ketika hati kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan di dalam firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Wa idza salaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat sekali terhadap kita, aqrabu min hablil warid. Kedekatan Allah terhadap kita adalah tidak bisa kita rasiokan dengan akal kita, karena kita hidup lahir batin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas, perlu kita sadari bahwa semua itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita yakini bahwa secara totalitas lahir batin kita tak lepas dari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya dan kemampuan kecuali yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati kita sudah yakin kepada Allah, tauhid kita sudah membaca terpatri di dalam hati kita, maka kita perlu rasakan, perlu sadari bahwa kita bisa berbicara, dikasih kemampuan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar, dikasih pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dan lain sebagainya. Itu semua pasti dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit pun tidak boleh kita akui, karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati bertanya Allah di mana, fa inni qarib, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di kita ini. Maka ujibu da'wata da'i idza da'an, maka akan diijabahi doanya orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, memohon apapun memang diperbolehkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memohon kita mengikuti syariat Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti para salafus sholihin, yaitu alim ulama alladzina hum warasatul anbiya. Fa insyaallah, cepat atau lambat, sebetulnya Allah selalu mengijabi doa hambanya, tapi bi qadarihi, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan nafsu kita. Terpenting karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah termasuk pokok daripada ibadah kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tanam keyakinan supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah turunkan ijabah sesuai dengan rahman rahimnya Allah. Tidak sesuai dengan, harus dengan kebutuhan kita dan nafsu kita. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka kita perlu yakin, falayastajibuli, kita berusaha memohon ijabah dengan syariat Al-Qur'an, Al-Hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yu'minu bi, harus penuh keyakinan, sadar billah, sadar pada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun. Semakin kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti Allah kasih anugerah yang istimewa untuk kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Baik urusan apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah selalu ijabah. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi ketika orang memohon ampunan kepada Allah, Allah turunkan ampunan sempurna untuk kita. Ketika Allah memohon masalah keimanan kita, keyakinan kita, masalah agama, insya Allah Allah ijabahi untuk kita semua. Maka mari sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-doa imaduddin wasilahul mu'minin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah tiang daripada agama. Wasilahul mu'minin, senjatanya orang mukmin. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Oleh karenanya bahwa kita berdoa pun itu pun termasuk qada qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala.
kita mau berdoa, itu pun termasuk takdir dari Allah SWT. Terpenting ketika kita doa kita lillah karena Allah, kita senantiasa ridho dan puas terhadap qada-qadarnya Allah. Walaupun terkadang makin orang berdoa, terkadang masalah problematika, masalah ekonomi makin merosot, tapi sebetulnya itu di sisi Allah adalah bonus istimewa, anugerah yang luar biasa untuk kita semua. Di balik itu pasti ada kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Hadirin pemirsa rahimakumullah, inilah di bulan suci Ramadan ini, ketika hati kita senantiasa meningkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kapanpun kita senang berdoa yang positif pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu zat yang Rahman dan Rahim, Maha Pemurah. Siapa orang yang senantiasa hatinya berdebe-debe, hatinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah Allah sangat cinta kepada hambanya. Maka dari itu, mari, kondisi saat ini masih kondisi pandemi, kita tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbanyak doa, dengan melalui doa apapun yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih mudah lagi di akhir zaman ini, doa dengan sholawat, karena sholawat tentunya sudah mengandung doa, juga mengandung kesempurnaan untuk ibadah kita, untuk pupuk juga amaliyah kita. Sehingga dengan sholawat, doa sholawat ini, sholawat apapun yang kita yakini, ketika kita sudah betul-betul yakin, insya Allah pasti ada hasil yang positif dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditegaskan di dalam kitab Sa'adatud Darain, aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman khususon lil musrif kasratus sholati wal istighfari. Jadi jalan yang sangat mudah di akhir zaman, di zaman fitnah, zaman hoak, khususon lil musrif, khususnya bagi orang-orang yang banyak dosa, yang berlarut-larut banyak dosa, banyak zalim, senantiasa hidupnya melampaui batas, israf. Bagi orang awam seperti pribadi saya khususnya, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga ketika sholat sudah terpatri di dalam hati kita, buah dari sholawat itu pastinya kita senantiasa tertanam rasa cinta murni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta berarti dimanapun kapanpun kita senantiasa ingat kepada beliau, ingat sunnahnya, ingat uswatul hasanahnya, ingat akhlaknya dan lain sebagainya. Ketika di dalam hati hamba Allah ada cinta yang murni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut gerak-geriknya, aktivitasnya sebagaimana mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya di dalam orang tersebut terpampang, terukir, yaitu rasa cinta yang murni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya orang itu cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada suatu golongan, salah satu ada yang hatinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu jamaah, suatu golongan, wa anta fihim, ketika di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan, suatu negara ketika di situ ada salah satu orang yang hatinya ada terukir cinta yang murni, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mudah-mudahan dari barokah doa dan sholawat yang kita yakini, kita digolongkan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semua salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min husada zaman radhiyallahu an-nadratu wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.